Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Teman-teman sekalian, kajian Zuhur Ciptaan yang saya cintai. Terakhir bulan kemarin kita ngaji di sini adalah ngaji tentang masalah nafs, yaitu ma'rifatul yubin nafs atau mengenal aib-aib nafs kita sendiri. Ya. Ada yang belum tuntas di sana, sekarang kita tuntaskan insyaallah di dua pertemuan pekan ini sama nanti 3 pekan mendatang insyaallah. Yang kita tuntaskan yaitu kajian tentang masalah nafs sampai derajat tingkat tinggi, yaitu juga dengan nafs mutmainnah. Ya. Karena kita singgung di sini sedikit, hari ini kita mulai bahas rincian-rinciannya. Teman-teman sekalian, istilah pembagian nafs itu dia ada dengan nas yang tegas atau yang masyhur dalam Al-Quran. Ada satu jenis nafs, namanya adalah nafs amaratul bisu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubari'u nafsi. Inna nafsa amaratul bisu. Pada Nabi Allah Yusuf, ketika godaan saat itu besar itu, kemudian banyak fitnah. Kata beliau, wa ma ubari'u nafsi. Saya enggak mencoba untuk bilang bahwa nafsu saya itu suci. Kenapa? Karena inna nafsa ammaratun bisu. Bahwa nafs itu amarah itu tendensinya, arahnya itu kesuai, ya, keburuk. Itu mendominasi. Itu membuat kita lelah secara spiritual. Hubungan kita kepada Allah itu tertatih-tatih. Nafs yang amaratun bisu itu. Ya, kita nggak bisa keluar dari situ, sulit kalau kita nggak ngaji dan nggak tahu bagaimana cara keluarnya. Padahal ada nafs yang tinggi, justru nafs yang itulah sebenarnya kita bisa capai. Baik, yang kedua, kita lihat globalnya dulu. Yang dibahas dengan nafs lawwamah. Di Quran ada isyaratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah kepada Allah dengan hari kiamat. Aku bersumpah, sumpahnya besar banget, menyangkut masalah jiwa. Yang kadang kita suka anggap enteng. Allah itu nggak enteng. Nafs lawwamah itu, lawwamah diambil dari kata laum. Laum artinya adalah suka mencerca. Ada satu jenis nafs yang dia itu kalau kita mengerjakan sesuatu yang buruk, dia suka mencerca kita sendiri. Itu bagus. Ketika kita berhasil pindah dari nafs amaratul bisu ke nafs lawwamah, itu jaminan insyaallah mudah-mudahan kita berangkat nanti ke nafs tumaninah. Karena kalau nafs amaratul bisu, dia tuh gak perlu istirahat, bergerak terus. Kata para ulama itu an-nafs kal-qurah fi ardil falak. Jiwa itu seperti bola yang ringan berada di tengah datar, kena angin kurang sulit. Banyak irodahnya. Pihak eksternal yang paling banyak main peranan menyuplai irodah keinginan nafsu itu manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang kemudian banyak nyalahin jin, banyak nyalahin setan. Kalau kita lagi termasuk kalau ruqyah, itu nggak kelihatan. Nah, nama suratnya An-Nas, bukan surat jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswis itu menyuplai agar irodah kita tuh yang nafsu bergerak terus, banyak keinginan. Nanti kita bahas belakangan. Nafs lawwamah itu kemudian yang tadinya dia nyaman di amaratul bisu,
mengerjakan keburukan dengan beragam alasan, apologi kebaikan, ya. Nah, kemudian mulai ada rasa takut, khauf, itu lawamah, mencerca. Dosa lagi. Baru kita mulai semalam, baru tobat, ya. Baru saum, gitu kan. Baru sholat. Nah, itu bagus karena berarti yang tadinya amaratun bisu itu adalah dia tercerah ilal ard, nariknya itu ke bumi, menjadi ahlul ard, menjadi ahlul bumi gitu, dia naik ke langit, ya, gitu. Nanti terdapat keseimbangan gitu. Terdapat keseimbangan di mana nafs itu berada pada level yang boleh ditoleransi untuk survive. Karena kalau kita nggak punya nafs, kita nggak survive. Memang tadi ya, kan kawin segala macam, cuma berlebihan dimakan, minum, tidur, kawin, uang dan segala macam, itu yang menyuplai alladzi yuwaswisu fi sudur linnas minal jinnati wan nas. Itu yang berbuat nafs amaratun bisu. Termasuk itu yang ketiga ya, itu nafs mutmainnah. Justru di nafs mutmainnah inilah nafs kita itu dimasukkan kategori tasmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu panggilan. Seleksi nanti. Itu bukan mazhab, organisasi, bukan partai, bukan. Jenis nafs, kategori nafs, makomnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang dipakai wawu itu yang mutmainnah, bukan yang tadi amaratul bisu yang bergerak terus pada inti sehingga spiritual kita lelah, hubungan kita malah berantakan, bukan itu. Juga bukan nafsul lawamah yang dia belum makan, karena ada gejolak eksplosif itu ke bumi, orang pelangit. Terurai dari lawamah bisa. Ya, iya, benar dong. Yang kata lagu itu, malam bertobat, pagi maksiatnya itu. Bertobat pagi maksiat. Dia nggak makan nafsunya. Padahal di surga itu ada tempat sesuatu itu makan. Karena surga bukan tempat kegoncangan. Makanya dipakai itu ya ayat Tuhan nafsul irji, balik kalian. Balik ke pencipta asal kamu kalian itu dulu. Arwah, roh itu suci. Belum masuk ajzam, belum masuk ke kemasan ini yang kemudian ada mata, ada kuping, ada otak. Disuplai lagi eksternal oleh tadi nas jin. Yang jin kita kesampingkan sementara ya, karena nggak kelihatan ya. Yang nas dulu ya kan? Yang nas dulu itu disuplai. Jadi banyak keinginan, banyak kemauan, banyak hawa nafsu. Ini sebalik irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalian ridha, aku pun meridhai kalian, wahai roh-roh nafs-nafs yang tumanina. Fadkhuli fi ibadi. Filternya itu, seleksinya, saringannya untuk masuk kategori hamba Allah itu ini juga. Masuklah kalian ke kategori hamba-hambaku. Hamba ada dua, ada hamba umum, semua makhluk, siapapun juga itu hamba Allah. Tapi ada Abdul Khas, hamba khusus. Itu yang makom nafsnya itu sampai derajat irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Recommended dia, kemudian Allah kasih sertifikasinya itu Rasulullah karena nafsnya mutmainnah. Baik, sekarang kita ingin tanya pada diri kita sendiri jujur nih, punya gak kita parameter batu uji atau alat ukur sekarang ini nafs kita itu adalah nafs apa? Amaratun bisu atau nafs lawamah atau nafs mutmainnah? Pernah kita ngukur? Kalau kita nggak pernah ngukur atau kita nggak tahu parameternya, alat uji ukurnya, klaim-klaim kita selama ini bohong loh. Pengakuan kita ibadah itu bohong. Karena dipanggil itu ya Tuhan nafsul mutmainnah. Maksud kita buta akan nafs itu. Kemudian kita melenggang begitu, kita anggap bahwa kemudian kita melenggang gampang aja. Terlaluan kita udah banyak sibuk dengan mainan-mainan kita itu, sehingga kita nggak pernah ngoprek itu mainan itu. Ya.
gitu ya. Banyak suku, salah satu dari gituan, karena isinya nas tuh. Nas gak semua isinya nas, gak ada jin. Nas semua, itu mengganggu kita ya mas, ngirim gambar, ngirim broadcast, minta komen. Hatta abis qobliyah aja sebelum iqamah mesti megang dia. Oh Allah Allah. Ingat? Nas dan jin nggak kelihatan, ini salah. Jangan disalahin dulu, tak belakang kalau kita salahin. Pemilu itu sih manusia itu luas. Kita dipaksa komen, kita dipaksa melihat terus di motor begini. Sekarang adalah standing itu di motor. Kita paling takut kehilangan kontak makhluk. Makanya kita punya charger. Apa arti charger? Charger artinya adalah bagaimana kita punya kontak terus-menerus dengan namanya nas, itu yang nyuplai waswis. Apa artinya power bank? Oh, artinya adalah kita itu harus punya deposit agar hubungan kita dengan makhluk itu gak pernah berhenti. Hubungan sama Allah dikorbanin sama dia. Suatu ibadah yang paling mulia yang gak ada tara bandingnya, tafakur, pas duduk itu diam. Masuk ke asma-asma Allah. Karena saya nggak tahu touchscreen, saya pernah heran nih orang gini-gini kenapa gitu kan. Ustaz itu namanya touchscreen, oh gitu. Ayo, ayo. Udah belum kita ukur? Kalau belum, kajian kita hari ini sampai jam 1 kita ukur-ukuran gitu kan ya. Mudah-mudahan kita masuk kategori. Amin. Saya juga sampai sekarang kebingungan. Maksudnya saya juga bisa mengukur diri saya gitu. Ya, ini cerita-cerita aja, cerita-cerita aja. Mudah-mudahan saya masuk kategori yang nanti juga bisa mengukur. Baik, kita mulai dari kita ukur yang namanya nafs ammaratun bisu. Itu apa aja sih? Alatnya apa aja sih? Tanda kita udah keluar dari nafs ammaratun bisu apa sih? Ada semua. Amarah itu bukan amarah seperti terjemahan Indonesia, nafsu amarah itu bukan. Karena kalau marah bahasa Arab kotor. Amarah itu amir, amarah ya'muru, menyuruh, mendesak, mendesak. Kita nggak berdaya, angkat bendera putih, nafsu kita tuh lemah banget, lemah. Dia dapat makhluk lain kita lemah, nggak berdaya. Sama jenis manusia, nggak berdaya. Kita nggak punya kekuatan, hubungan kita sama itu rusak. Sehingga Allah ngasih kekuatan. Maka dibilang, "Qul a'udzu birabbin nas." Aku berlindung dari rohnya manusia yang bikin masalah ini. Jadi minta backup agar nafsu kita kuat. Itu makna zikir pagi petang kita yang Rasulullah suruh baca. Salah satunya adalah mu'awwizatain itu, "Qul a'udzu birabbin nas." Minta Allah itu mendukung sehingga kita kuat berhadapan dengan nas yang banyak yuwaswis nyuplai yang tidak. Hatta sama ahlul masjid, hatta sama ahlul ilmi, kalau udah berhubungan dengan yang gini-ginian, alat ginian, lemah mereka semua. Lemah. Hubungan dengan manusia itu lemah, nggak berdaya, nggak enakan, takut bilang nggak toleran. Kalau nggak ngumpul, kalau nggak ngobrol, kalau nggak gibah, takut dibilang nggak toleran. Tapi amaratul bisu itu berarti dia punya tendensi arah yang kuat, mendominasi itu adalah kepada keburukan. Mudah mengetahui alatnya, berarti mudah juga mengendalikannya. Sekarang kita hafalkan alatnya pakai bahasa Arab ya. Kalian belajar bahasa Arab gratis ya. Ini alat-alatnya yang kita kendalikan nih. Cuma 7 gampang dihafalin ya. Teman-teman, pertama al-ain. Ini alatnya. Alat amaratun bisu nanti al-ain. Al-udhun. Al-fam. Mulut. Ayat. Tangan. Ar-rijul. Kaki. Al-batnu. Perut, al-farju, malu,
Allah, 7 anggota badan yang paling banyak bermasalah kemudian menyebabkan nafsu kita itu amarah, tendensinya dominasinya itu ada. Jadi kendalikan aja 7 ini: mata, kuping, mulut, tangan, kaki, perut, kepala, mulut. Tapi sekarang kita bicara 2 anggota badan yang paling banyak perannya menyuplai was-was. Ya. 2 anggota badan yang paling banyak menyuplai was-wasa. Ternyata pas kita tebak, maaf, bukan al-farju, bukan kemaluan, dia cuma eksekusi terakhir aja. Itu Rasulullah yang bilang, mata ada zinanya, kuping ada zinanya, tangan ada zinanya, kemaluan yang membenarkan di sini atau tidak, eksekusi terakhir. Jadi yang awal mulai masalah bukan farj, bukan kemaluan, bukan batan, bukan perut yang dimakan banyak, haram, subhat, halal, biar halal tapi banyak kemudian gemuk, bukan itu. Yang paling banyak menyuplai was-wasah itu adalah alat penyerap. Al-ainu wal uzun, al-ainu wal uzun. Apalagi bahasa Arab itu kalau besok ngisi kajian, ngisi kultum, jadi nanti ya al-ain, al-uzun. Kenapa banyak? Dia ngelihat mindai, nyerap gak? Nyerap juga hati jauh. Hati itu kayak dikorek, kayak ada relief gitu. Pas kita habis melihat sesuatu, punya bekas yang di dalam. Yang tidak dengan kuping mendengar sesuatu. Makanya hafal penyakit yang paling berat, mempertaruhkan hubungan berlawan satu, ngumpul yang nggak ada perlunya ya. Iroda, keinginan liar kita timbul dari mana kalau kita berani lihat. Ini bukan masalah ngeliat yang haram ya. Teman-teman udah selesai mungkin ngeliat yang haram, nggak lagi, nggak pengen gitu ya. Apun malu-malu. Tapi melihat yang halal, melihat yang mubah, timbul iroda gak? Saya punya smart friend doang. Ya teman saya Asus kan, nggak pengen gitu. Cuman gaji saya pas-pasan gimana? Utang kan? Tuh, mulai timbul masalah dan kita utang, bayar dari mana? Misalkan contoh itu mubah tuh. Kalau nggak utang, bagaimana ya? Ada peluang nih, ATK gitu, naikin harga dikit. Oh masalah. Iroda itu awal mulai masalah kita. Karena keinginan bukan kebutuhan. Dengan smartphone cukup misalkan. Iroda tuh keinginan. Dan keinginan banyak karena banyak melihat setiap hari melihat terus. Bukan gitu disuruh muntah, bukan. Sedikit hubungan dengan makhluk. Perlu-perlunya aja. Kalau kita pengen berangkat ke mutmainah ya, kalau kita pengen stay tetap ada di amar dan bisu, juga ada masalah apa-apa. Gak ada masalah apa. Kalau bingung pasti panggil nanti, nggak ngibet. Ya Tuhan nafsu, nggak ngibet. Itu punya benderanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kami lah sama kuping kedengar yang tadi kita nggak tahu. Yang tadi kita nggak pengen, mendengar TV kan, mendengar radio kan, mendengar debat kan, Twitter, kecor, baik. Kita punya istilah dalam Islam itu al-hawa. Orang suka kita bilang hawa nafsu, orang ada hubungannya. Al-hawa itu ruang kosong. Itu ngisi kata Imam Syafi'i, kalau ngisi baik, kalau nafsu buruk, ya bisa buruk. Nah, hawa itu ruang kosong kayak deposit gitu, depo tempat ngedepo. Kemudian yang nyuplai itu makhluk. Tentakel itu mata sama kuping masuk ke hawa itu. Lahirlah iroda, keinginan kan? Itu nggak pernah berakhir. Kalau kita tanya apa awal mula kita bermasalah, gara-gara amal terbusuk, gara-gara mata dan kuping kita, awal mula kita bermasalah yaitu pas kita tidak qanaah. Yang dihantam oleh waswasah itu qanaah kita. Apa sih qanaah? Qanaah itu bukan satisfied, bukan hanya dibilang dengan istilahnya puas gitu. Bukan. Qanaah itu adalah yakin bahwa yang Allah kasih saat ini berupa kepemilikan, kehidupan, apapun itu memang yang kita butuhkan. Nggak keluar dari itu. Coba keluar, awal mula cobaan, awalul ibtilain.
Awal mula cobaan yang masuk pas qanaah hilang, lahir rasa tamak. Tomak pernah kita bahas tamak di sini, kita ulangi lagi. Dia huruf kata-kata tomak itu lahir dari kata tiga, qanaah, tok. Ada perutnya nggak tok? Ada perutnya. Depo, nggak puas. Mim ada perutnya nggak? Ada. Ain ada perutnya nggak? Ain. Ada ruang kosong nggak tuh Ain? Ada kan? Masih ada ginyanya lagi tuh. Gitu. Kayak keren yang jatuh tuh. Untuk ngeruk sesuatu. Gak pernah lelah, fatik jiwa kita itu. Hubungan sama Allah kita korbankan. Walaupun kita masih ibadah, gak ada zauk, gak ada rasanya, gak ada halawa. Kenapa? Kesibukannya adalah mengejar tamak itu, dan tamak adalah inginin sesuatu yang sebenarnya Allah sudah cukupkan dia di kebaikan saat itu. Besok lain lagi, Allah turunin lagi. Karena apa? Kulla yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah itu sibuk ngurusin hamba-hambanya, nggak pernah lalai. Nggak ada kemudian malaikat penurun rezeki itu lupa nurunin atau masih tinggal di laci, nggak ada. Jadi apa yang kita takutin? Suzon kita sama Allah lalai, mungkin nggak? Nah kalau kita nggak mungkin Allah lalai dengan suzon, tapi kan kita berkeyakinan setiap hari Allah ngurusin kita. Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau nak dustakan wahai jin dan manusia. Tenanglah hati kita. Qanaah, cukup pasti kita qanaah. Ada satu nama yang cobaannya syiddatul talabi. Tuntutannya amat sangat lahir dari sebab orang banyak bermasalah. Coba kalau kita lihat jejak-jejak aib di diri kita atau di siapapun, jejak aib ya. Awal mulanya apa? Timbul banyak iradah. Walaupun hal itu hal yang mubah ataupun hal yang halal. Timbul banyak iradah. Ketika timbul banyak iradah, tingkat ada pada tingkat kepuasan di rasa yang pertama. Dia ingin nambahkan walaupun halal atau mau ubah, butuh biaya kan? Nah itu awal mula bahasa adalah masalah dari mana kosnya, biayanya. Penghasilan yang dia dapat karena Allah nempatin di dia tentu itu buat kebutuhan dia cukup sebenarnya. Mulai edit namanya, ketagih tagihan. Ini halal ya, bukan haram ya. Haram kan belakangan jatuhnya. Kalau kita telisik kita urut jejak salah kita, pasti itu. Habis gitu kita nggak puas main di halal, main di subhat. Karena subhat nggak tegas, enak. Subhat itu nggak tegas, dia grey, enak. Lebih banyak yang bisa dirauk, karena nggak tegas. Maksudnya garisnya nggak tegas. Ketika dia masuk ke subhat, satu pintu lagi itu pasti adalah haram. Pasti masuk ke haram, maka aibnya terbuka. Teman-teman, tidak ada aib yang terbuka di pintu halal, tidak ada. Karena itu resmi dari Allah. Allah nggak mungkin mengazab orang di tingkat halal. Biasanya kemudian aib terbongkar itu karena sudah sampai masuk di haram. Kita harus siapapun maksud saya mengkonsumsi, nyoba, mengenakan, main di wilayah yang haram, bongkar. Nah, itu jiwa nggak pernah tenang, nggak pernah tumanin. Baik, sekarang kita mulai masuk kepada tanda. Apa tanda kita keluar dari nafs? Apa dari nafs amrotul bisu? Ada tandanya dua. Ada tandanya dua. Kalau kita dapat teman-temannya pada ini, itu dia udah keluar dari nafs amrotul bisunya. Paling enggak dia udah masuk ke lawamah. Not bad, bagus. Awal mula hubungan baut berlaut ketika ada lawamah, karena tarikan langit juga ada. Ya, tarikan sama itu ada, tarikan bumi. Apa tandanya? Al-wara'u
zuhud. Adanya warok dan adanya zuhud yang orang suka salah salah tangkap, salah makna dengan dua instrumen ini. Zuhud ataupun warok sebenarnya instrumen yang Allah taruh di hati kita ketika kita itu disayang oleh Allah dan ingin disucikan rohnya. Gimana jalan ceritanya? Jalan ceritanya adalah ini mumpung ada alat peraga nih ya. Nah, yang halal putih, yang halal bu, yang haram kita lihat, nggak bukan haram memang itu coklat, gelap. Rasulullah bilang ya, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Halal jelas kata Rasulullah, haram juga jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya umur mustabid, ada rentang yang lain. Itu subhan. Kalau kita mandi halal nggak ada masalah. Kalau Allah ikut, mau Allah kasih di situ kita. Main di sini, hari enak nggak ada singkat tegas nih. Wa bainahuma umur mustabihat, ada rentang subhan. Yang orang jatuh banyak di sini, orang jatuh banyak di sini. Nah, apa hubungan warok atau dengan sunnah, instrumen? Jadi ketika kita mencebur ke dunia cari Aisyah, kan nggak lepas dari kemungkinan tiga ini ya. Halal, subhan, haram. Allah kasih instrumen itu agar kita terlepas dari permasalahan yang membelit di rentang-rentang ini. Kalau enggak gelap, zulm itu gelap. Kita nggak punya nur, nggak punya furqan yang membedakan. Apa tanda hati seorang itu mati? Instrumen ini nggak play, nggak main. Serokok, asal sikap, bahasa kita empat semua. Halal diambil, bagus sudah pertama, ya kan? Nah, sekarang kita masuk masalah warok dan zuhud. Kita masuk warok dulu. Sebab orang nggak mungkin dapat posisi zuhud sebelum dia warok. Nah, apa itu warok? Apa itu zuhud? Banyak orang bilang warok itu hati-hati. Bukan. Warok itu teman-teman adalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tabi'in, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Seorang alim besar, ya, yang terkenal dengan zuhud dan waroknya. Beliau berbagi rasa kepada kita, ya, bahwa warok itu dia punya zauq, punya taste. Mengenai sesuatu dengan zauqnya aja. Jadi kita jujur, karena dia ada di sini, gitu kan? Tes itu, kata beliau begini, ma ra'aitu ashala minal waraq. Saya nggak melihat, ya, ada sesuatu yang gampang diambil daripada waraq. Kalau gitu kan kayak waraq susah ya. Tapi gitu malah, tidak ada sesuatu yang paling gampang diambil kecuali waraq. Gimana ngambilnya? Nah, mainnya main nafs, mainnya main qalb, tergantung bersinggahnya. Mahaka bihi qalbu fatul. Pas kamu lagi ngambil, main di situ, hati kamu goncang-goncang, jiwa kamu goyang-goyang, tinggalin. Masalah itu berarti. Nah, sekarang kan jiwa kita kemana goncang-goncang? Mati, mindainya mati. Karena jauh dari Allah. Jadi ketika hubungan kita sebagai Allah, instrumen ini jalan. Ditinggalin kalau enggak, itu selamat. Selamat. Dilanjutkan, oh dia masuk lagi itu pintu-pintu, oh sampai ke Tuhan. Jadi warok itu adalah kuat enggaknya instrumen ini berjalan tergantung bersih atau tidaknya hati kita, atau kuat atau tidaknya kita dengan Allah. Kalau kita masih berada di nafs amal bisu, oh itu malah gila banyak main di sini. Ya. Karena banyaknya bisa diakomodir mata kita, kuping kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kepala kita, semua bisa diakomodir di tempat yang ini. Kalau sini sempit, istri satu, ya kan nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa apa-apa, ya. Gaji segitu, berarti makanan dulu pasti itu doang, kan gitu kan, nggak mungkin lebih-lebihin, kecuali jajan sama temennya. Ya. Kalau dia
Karena di sinilah yang 7 anggota badan tadi bisa diakomodir habis-habisan. Sampai akhirnya kita menyentuh yang haram, makan yang haram, uang yang haram, wanita yang haram, fasilitas yang haram. Kita nggak mau tahu. Kita nggak mau, yang penting nafsu kita itu yang amrutan bisu dia berlonjak kegirangan terus sampailah akhir penghujung usianya. Sayang, nggak ada dipanggil ya Tuhan nafsu amrutan bisu, nggak ada. Yang ada adalah ya Tuhan nafsu. Baik, sekarang kita masalah zuhud. Banyak orang salah paham tentang zuhud. Zuhud itu berarti adalah hidup sederhana ataupun menjauh dunia. Bila kita nggak bisa menghindar dari pemberian Allah, baik banyak maupun sedikit. Akhirnya ada orang kaya, ada orang kurang kaya. Gitu bukan? Kita nggak bisa menghindar. Jangan coba-coba kita bilang, oh saya harus menghindar dari harta. Itu zuhud, itu bukan zuhud. Itu pelarian. Karena kita kerja, nggak ada dapat, kita bisnis, jaga dulu, suuzon sama Allah, terus kemudian kita pakai alat untuk melegitimasi kita tidur di kamar terus, namanya zuhud lah. Sufi bukan, sufi gagal namanya. Sufi gagal. Apa itu zuhud? Zuhud atarku. Zuhud adalah meninggalkan. Wilayahnya kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah halal, bukan disubhat. Jadi bisa jadi nanti instrumen waro amal ditarik. Kalau orang itu memang sudah bebas ma'isyahnya dari dunia subhat, itu ditarik. Dia udah gak perlu lagi instrumen waro. Kenapa? Wilayah mainnya bukan subhat lagi. Itu bukan Pak. Allah dikasih itu instrumen namanya zuhud itu halal. Karena ketika yang halal itu kita konsumsi berlebih, dia akan menjebak kita. Ada makar di situ, al-makr. Kita main subhat lagi. Nah, zuhud itu untuk atarku, untuk kita meninggalkan. Anehkah? Ini halal, tapi kalau saya konsumsi ntar begini ini begini, kalau ini ntar begini mulailah hidupnya itu punya aturan-aturan, irodahnya dikendalikan. Nah, ketika orang irodahnya dikendalikan, itu nafsul mutmainnah bukan? Nafsul mutmainnah. Untuk kita berkelana ke nafs amaratul bisu, kita lihat dari 7 anggota badan, kita kendalikan, kemudian lihat hasilnya nanti. Kalau hasilnya itu adalah kita dapat 2 al-wara wazuhdu, itu tanda kita sudah keluar dari nafs amaratul bisu. Jangan lupa minta kepada Allah, karena Rasulullah khusus ngajarin doa buat nanganin nafsu. Dalam hadis sahih Rasulullah ngajarin kita satu doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakaha wa anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bagi yang belum hafal nanti bisa tanya dengan Ustaz Lukman. Allahumma ati, ya Allah datangkanlah buat saya. Karena kalau kita kendalikan sendiri nggak bisa, nggak kuat. Banyak godaan anas gitu. Belum nas manusia kita genggam itu dengan hati, kita genggam itu manusia kita kecil. Nggak bisa. Makanya minta Allah datangkan Allahumma ati nafsi, buat nafsku takwanya. Jadi ini nggak goncang, jadi ini nggak liar. Pergerakan itu nggak cepat. Itu gunanya musibah. Musibah adalah qat'u harakatil nafs, memotong pergerakan jiwa kita. Pas dia kena musibah, dia enggak tumanina enggak? Mulai air matanya. Ya, hindarin manusia, tahajud terus, duha terus, sedekah terus. Nah, salah satu faedah daripada bala yang dihindarin bala itu, dia memotong pergerakan nafsu kita yang liar. Allah sayang sama kita, wah kesian ini hamba, kasih bala biar keinginannya itu mulai bisa dikendalikan. Kemudian Allah memaati nafsi takwa wa zakah, dan kesuciannya Allah. Sebab kalau nafsu takwa suci, maka itu berada di wilayah amarul bisu. Anta khairun man zakah. Kita akui bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat khairun yang paling terbaik dalam menangani nafsi. Anta waliyuha, engkau ya Allah waliyuha wa maulaha, yang menangani dan pemilik rajanya nafs. Kalau aku masuk sendiri, mengakses sendiri untuk menangani nafs, kayak aku nggak bisa ya Allah. Terlalu banyak
Aku udah zikir ya Allah, zikir pulang Allah bin nas malikas, nggak mempan juga, ya jelas mesti pegang itu baru mempan teman-teman kalian. Nah mudah-mudahan dengan doa ini nafsu kita pindah. Nah kita punya 10 menit ke depan untuk membahas nafsu yang kedua, ya yaitu nafsu lawamah. Nah pas kita berpindah ke nafsu lawamah, teman-teman kalian, itu awal yang baik. Itu adalah tanda hubungan kita itu mulai berjalan intens pada Allah. Karena tarikan langit itu mulai ada. Lawamah itu adalah narik ke sono, narik ke sini. Paling ada tarikan bagusnya gitu. Nggak tarikan burukmu, melupain. Gitu. Nanti kita minta lagi doa ini lagi terus. Jangan sekali doa ini terus-terusan. Baca di tempat-tempat yang makbul, ya, biar cepat kita dapat nafsu mutmainnah, bisa baca Quran, ya, sekian mulai, bis tahiyat terakhir, rumah gitu. Minta di situ, biar cepat Allah mati nafsa, Allah mati nafsi taqwa. Baik, nafsu lawamah itu tandanya adalah kalau di nafsu ammaratun bisu kita nggak pengen, nafsu pengen, sekarang goda gitu kan, kita nggak pengen nih, nafsu itu pengen, didukung, disupport kemudian oleh manusia-manusia lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kolega-kolega kita, ya, untuk makin menggerakkan jiwa liar kita tuh, wah, support terus. Karena kita punya alat supportnya, kita lihatin terus. Ini udah menggantikan posisi mushaf loh. Ya. Dulu kita pernah megang mushaf, ya beliau pada harus megang mushaf. Tadi baca Quran belum ini. Jadi posisi mushaf. Bahkan mushaf taruh dalam situ, campur aduk sama gambar-gambar, sama apa kan. Mushaf itu mushaf. Enggak tergantikan. Tidak tergantikan. Malu terus. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Masa biar kita nggak terlaluan dengan gituan. Bukan nggak boleh punya, tapi jangan keterlaluan. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi mana? Jadi pas kita nggak pengen, nafsu pengen. Nah tanda nafsu lawamah adalah kita pengen, nafsu lesu. Kok badan di bawah maksiat susah ya gitu. Pernah nggak ngerasain gitu? Pernah. Saya sering, ini udah terus terang, pas badan saya pengen ajak maksiat, boleh nggak mau, itu susah, kayak nggak enak banget itu, nafsu lawamah. Tarikan sama, tarikan lagi. Pas kita pengen maksiat apa aja, maksiat mata, maksiat kuping, maksiat mulut, maksiat apa kayak itu badan di gue susah, nggak berselera. Nah itu tanda mulai lawamah adalah kita udah nggak berselera lagi di maksiat. Tandanya pas kita lakuin nggak enak. Beda dengan yang pertama. Ada halwunnya, ada manisnya. Nah itu para ulama bilang la taubatan ma'al israr, tidak diterima taubat ma'al israr kalau dosa kita lakukan terus menerus. Kenapa? Emang manis. Di lawamah dosa udah berubah rasa, murun mazhab, rasanya pahit, mungkin nggak berselera. Mulai dia menghindari makhluk, mulai dia sibuk dengan Allah, tapi megang-megang gituan, jalan-jalan, kongko. Ya mulai megang mushaf lagi, mulai ditafakkur, zikir, baca kitab, baca buku, muzakarah, hadir pengajian. Terus hidupnya, kenapa? Di maksiat itu udah gak enak. Kita itu menjauh dari Allah walaupun kita ibadat. Ya, karena ada ibadat cuma jauh dari Allah, gerakan-gerakan formal aja. Itu karena kita lagi asik merasakan maksiat bukan hanya dosa besar, dosa kecil yang tidak dilakukan terus di 7 anggota ini. Mulai nggak berselera bagus tuh. Maka itu kemudian tanda taubat kita, taubatuna alamatuhu maqbulatun amla. Tanda taubat kita diterima atau tidak mudah mengenalinya. Pas kita lakukan maksiat nggak berselera, itu tanda taubat kita diterima. Sebab kalau taubat kita taubat bohong, kita masih asik di situ dan masih manis rasanya. Itu cara Allah yang menghindari kita dari lama-lama gak berselera, bosan kan? Bosan. Akhirnya makhluk-makhluk yang tadinya menyuplai, memasuk was-was, itu udah mulai gak ada, gak kelihatan. Jadi mereka hadir karena kita pengen. Maka dibilang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa di khannas?
Fala uqsimu bil khunnas, jawaril khunnas. Bintang itu dibilang khunnas atau khannas karena kalau malam muncul, kalau pagi hilang. Begitu juga jin dan manusia. Kalau kita pengen dia muncul, pas kita nggak berselera dia kabur, nggak perlu diusir. Nggak masa selera kita. Jadi pas kita udah mau nggak berselera lagi maksiat, itu namanya tandanya nafs lawwamah. Itu awal yang bagus, bukan berarti kita nggak menjalankan maksiat ya, atau kita nggak punya iradah pada level yang ditoleransi, yang dibilang dengan how to survive ada di sini. Bagaimana kita survive kemudian seperti kita sekarang ini, ya ada makan, ada minum, punya istri, ada pekerjaan di level situ saja. Allah nggak ngasih dia bom yang kemudian meletup. Padahal tumpang nafsu itu jadi aib, jadi maksiat. Nah 2 pekan lagi baru kita pindah ke nafs mutmainnah. Bagaimana cara meraihnya, apa tanda-tandanya, ya, apa amalan-amalan, bukan amalan klinik ya. Maksudnya kita bisa masuk ke nafs mutmainnah itu dari tilawah Quran, dari zikir, dari sholat, sama dari musibah. Kita bisa dapat nafsu mutmainnah, misalnya ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Ya, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.